Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Bapak Dr. Hewan Purwanta MKes. Yang kami hormati Wakil Direktur 2 Bidang Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Dr. Latarus Pangkoi SPMP. Yang kami hormati para narasumber, yakni Bapak Alex Tetul beserta tim dari Jurnalis Metro TV dan media online, serta para hadirin tamu undangan dan para peserta workshop yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini untuk melaksanakan kegiatan workshop jurnalistik penulisan berita Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari sebagai upaya untuk meningkatkan kederasan informasi lingkup Kementerian Pertanian. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Ketua Panitia kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Latarus Pangkoi SPMP kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Laporan Panitia Pelaksana. Kegiatan ini melatar belakangi bagaimana kita menyiapkan informasi publik, di mana kita tahu bahwa era zaman sekarang kita sudah menggunakan informasi yang berbasis pada teknologi IT. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa era ini adalah era yang cukup pesat dengan menggunakan IT, sehingga dengan adanya pelatihan ini kami dapat membentuk atau membuat mahasiswa dan para pegawai dalam rangka
menyiapkan berita dan informasi secara IT atau menggunakan media sosial. Keluaran dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan setiap insan pertanian dalam penulisan berita, dalam meningkatkan penjelasan informasi di bidang pertanian. Pelaksanaan ini akan dilaksanakan kurang lebih 2 hari, yaitu pada tanggal 5 dan 6 November tahun 2021 bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2021 pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun narasumber yang akan membawakan materi workshop yaitu Bapak Saudara Alex Tetol sebagai jurnalis Metro TV dan jurnalis media online Papua Barat. Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini kurang lebih ada 20 peserta, di mana terdiri dari 14 pegawai dan 6 mahasiswa. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan tersebut, informasi yang kita dapatkan dan kita akan membuat sehingga bagaimana kita menyiapkan suatu informasi yang bisa kita publik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya mohon kepada Bapak Direktur untuk dapat memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan workshop jurnalistik penulisan berita Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari di hari ini. Saya kira cukup sekian, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sambutan oleh Direktur Polbantan Manokwari sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop jurnalistik penulisan berita Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hewan Purwanta MKes, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, dan tentunya salam sehat selalu untuk kita semua juga. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Alex beserta tim yang sudah berkenan hadir kemudian kerjasama terkait dengan workshop jurnalistik untuk penulisan pemberitaan. Kemudian Bapak Ibu unsur pimpinan di sini cukup lengkap ini. Ada Pak Wadir Ketua. Dengan Wadir Ketua ini beliau salah satu bidangnya adalah terkait dengan komunikasi dan teknologi informasi Pak Alex. Pas beliau mengkoordinir kegiatan ini. Kemudian ada Ibu Kabak Umum, Bu Vita, kemudian Ibu Koordinator Administrasi Akademik, beserta di bawahnya ada subkoordinator, baik itu kemahasiswaan alumni, kemudian subkoordinator SDM, subkoordinator keuangan dan tata usaha ya Bu Yuli ya. Oh, perlengkapan ya. Kemudian rekan-rekan perwakilan dari bagian dan unit di Polbantan Manokwari, dan tentunya para mahasiswa yang kami banggakan. Baik, yang pertama tadi Pak Latar sampaikan judul kegiatan kita ini adalah workshop kan gitu ya. Nah, kalau bicara workshop itu berarti kan ada hasil Pak ya, bekerja kan gitu ya. Ya, artinya apa? Mudah-mudahan selama 2 hari ini nanti ada hasil kan gitu. Nah, luarannya di samping kemampuan dalam penulisan berita,
khususnya ya, saya nggak terlalu detail baca tornya ini terkait materi ya, di samping penulisan berita nanti apa, harapannya meningkat kapasitas rekan-rekan semua terkait penulisan berita dan materi-materi lain terkait dengan workshop ini. Yang kedua, namanya workshop nanti ada kan gitu ya, ada bahan pemberitaan yang bisa dirilis kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tadi sampaikan ketua panitia, zaman ini sudah sangat berubah kan gitu ya, era sudah sangat berubah. Arahan Pak Menteri, Pak Kepala Badan luar biasa. Semua kinerja kita ya, ini harus diketuai publik kan gitu ya. Salah satu media yang efektif zaman sekarang itu ya pemberitaan ini melalui media online kan gitu ya, baik melalui medsos seperti turunannya ada FB, kemudian Instagram, Twitter, dan media-media lain. Saya beberapa kali kesempatan sampaikan, tolong apapun berita, apapun yang kita lakukan di Polbankan Manokwari itu kita angkat kan gitu ya. Sarana kita banyak. Ini Pak Alex ya, kita ini punya media partner itu 2 Pak, Oridek sama Agronet. Itu yang jelas-jelas kita MOU untuk pemberitaan. Belum website kita punya, belum Facebook kita, kan gitu ya, Twitter, Instagram, belum yang di mahasiswa, kan gitu. Nah ini Pak Kepala Badan berkali-kali sampaikan sejak tahun lalu itu, teman-teman unsur pimpinan yang biasa kita ikut rapat koordinasi, baik secara virtual maupun secara langsung, itu beliau sangat konsen terhadap pemberitaan ini. Bahkan judul berita itu beliau mungkin kadang-kadang beliau itu pagi-pagi kah, malam-malam, kan ada WA group di sini ya. Kebetulan humas kami yang ikut, unsur pimpinan ada sebagian yang ikut. Judul saja sampai dikritisi. Gara-gara judul kita dikumpulkan itu. Satu contoh, Badan SDM itu kan banyak program Bapak Ibu ya. Kalau bicara PHLN itu yang pembiayaan luar negeri. Contoh RITSI gitu, atau YES itu Youth Entrepreneur Service yang terkait penumbuhan wirausaha muda. Beliau sampai bilang jangan ada kata-kata yes kan gitu ya di judul, karena itu sempit gitu. Bilang penumbuhan wirausaha muda apa gitu. Yang terangkat itu adalah judulnya itu bombastis dulu gitu loh. Jangan cuma lokal-lokal itu gitu. Sampai judul itu. Belum kaitannya dengan isi kan gitu. Isi itu ya mohon maaf Pak Alex ya, kita ini kayak tentara sekarang itu. Jadi di isi berita itu komentar Pak Menteri harus ada. Komentarnya eselon 1 dalam hal ini kepala badan kita harus ada. Baru masuk ke kontennya apa, yang diangkat apa. Itu sampai sedetail itu Bapak Ibu sekalian. Kalau beberapa teman yang pernah ikut merasakan, ini bukan saya kok mengada-ada, betul adanya gitu. Sampai diatur kayak gitu Pak. Ya ini mohon maaf, ini modelnya sekarang kayak tentara kan gitu ya. Nah ini lagi-lagi apa maksud baiknya pimpinan-pimpinan kita, biar kinerja Kementerian Pertanian itu dilihat orang gitu loh. Tentu pemberitaan yang positif. Kita angkat yang positif-positif kan gitu ya. Nah siapa lagi yang angkat kalau bukan kita kan gitu. Masa kita mau bikin pemberitaan yang cenderung negatif kan gitu. Kita ini aparatur kan gitu ya. Ini mohon maaf Pak Alex kan jurnalis ya, independen kan gitu ya. Tapi ini demikian adanya di kita gitu. Dan saya yakin dan percaya di institusi lain demikian juga kan gitu. Bukan kita mengada-ada, membuat mengada-ada berita ya, tidak. Kita menonjolkan sisi-sisi positif kita kan gitu. Sehingga terbangun kan gitu ya. Terbangun di masyarakat ini, oh kinerja Kementerian Pertanian itu baik kan gitu. Dan ini bukan omong kosong. Ternyata lembaga-lembaga dunia baru-baru di HPS itu, Hari Pangan Sedunia ya,
Itu kan luar biasa apresiasi dari FAO, kemudian di pendanaan PHLN ini seperti IFAD, itu ternyata positif kan gitu ya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kan gitu ya, penyokong utama siapa? Ya pertanian kan gitu ya. Bicara pertanian di dalamnya salah satu kita kan gitu. Itu kan nyatanya memang positif. Kemudian kinerja ekspor, nah, luar biasa juga ekspor. Dari tahun ke tahun dibandingkan tahun lalu ya, bulan yang sama itu juga peningkatan kita luar biasa bulan ini. Hampir kalau nggak salah 40-an% gitu. Itu dari sisi ekspor. Belum dari sisi kaitannya dengan pelaku utama kita, sasaran kita utama adalah petani kan gitu ya. Nilai tukar petani, NTP kan gitu ya. Nilai tukar usaha petani juga semua bukan cenderung lagi, naik. Nah ini adalah hal-hal positif yang kita tonjolkan. Nah demikian juga kalau kita bicara unit kerja kita, nah, itu tentu juga demikian. Apa sih yang positif dari kita? Nah, ini lengkap nih. Sekarang tadi saya sebut Pak Alek ya, lengkap. Semua unsur ada. Sehingga tolong ini satu kesempatan yang baik pagi ini ya. Kita membangun kebersamaan dan berkomitmen bersama-sama. Apa yang Bapak Ibu kerjakan itu ayo tuliskan gitu ya. Tulis, ya kerjakan apa? Tulis, rilis kan gitu ya. Tentu dengan kaidah-kaidah tadi itu. Keyword-keyword tadi harus dicantumkan. Nah, gimana SOP-nya nanti Pak Latarus yang akan menyampaikan. Tapi intinya adalah semua rilis-rilis berita itu masuk ke humas kita kan gitu ya. Baru dilaporkan ke Pusdik. Nah, dapat registrasi di sana, disetujui baru naikkan di media online kita. Nah ini tolong teman-teman ya, baik kabak, koordinator, subkoordinator, kepala unit, dan teman-teman bagian dari unit ini ya, tolong mulai sehari ini kan gitu ya. Jadi nggak usah diperintahkan otomatis. Oh bagian akademik sekarang apa? Kita bikin apa? Kita angkat coba sih, bikin apa gitu berita. Oh di umum, oh biar diinstalasi kan gitu ya. Karena apa? Kita sudah kasak kusuk di dalam kerja tetek bengek, kalau tidak diberitakan mana ada orang tahu kan gitu. Apa sih Polbangtan Manokwari itu kan gitu ya. Nah itu adalah kita-kita kan gitu. Saya terus terang ini ada mahasiswa. Saya kecewa kemarin dilapori Bu Popi. Saya sebetulnya pengen mahasiswa paling tidak separuh ikut kegiatan ini. Kalau 20 berarti 10. Tapi katanya konon kabarnya Bu Popi ya, saya tidak minat di jurnalistik. Ini bukan masalah minat dan tidak. Mana ada ini mau dikasih pelatihan gini Pak ya? Gratis lagi. Wah ini Pak Alek ini udah tahu di sini gratis semua Pak. Kalau bisa nuntut misalkan mau ke toilet suruh bayar kita ini. Tapi ini mahasiswa saya heran gitu. Jadi jangan lihat oh saya nanti kok ini terusan ya konsekuensi iyalah kan gitu ya. Tapi kan ini salah satu bagian dari bekali Anda dalam kemampuan dalam hal jurnalistik. Ini tidak semua punya kemampuan kan gitu ya. Sama BEM BPM ini kan harus apa aktivitas Anda kan gitu. Saya kemarin sempat tanda tangan yang kegiatan Sumpah Pemuda itu ya. Saya itu tiba-tiba tahu oh ada ini toh. Ternyata belum link dengan humas kita kan gitu. Sehingga kan saya pesan tolonglah nanti kalau ada apa aktivitas mahasiswa apa ya di pemberitaan kita juga harus muncul kan gitu ya. Tolong kalau bikin kegiatan jangan cuma internal kita, bertarunglah paling tidak ya Papua Barat. Lebar lagi kita bikin kegiatan nasional. Kan sekarang semua serba online toh. Bikin kegiatan nasional tapi online, misalkan lomba apa, karya tulis apa, menulis esai apa, kan gitu, poster. Kan semua online, orang kirim ke kita toh. Ini kemarin 17 Agustus ya, alhamdulillah sudah bikin, tapi salah cuma internal kita. Sumpah Pemuda kemarin bikin internal kita. Nah, ke depan tolong jangan cuma internal.
kita keluarlah kan gitu. Karena apa? Dengan konsep pengelolaan pendidikan tinggi sekarang, istilahnya berbasis outcome ya. Jadi dosen juga, teman-teman tenaga kependidikan, mahasiswa itu harus banyak di luar. Bukan banyak di luar ya, meninggalkan tugas Pak Alek. Di luar itu dalam arti kiprahnya didengar di luar, kan gitu ya. Kalau teman-teman yang terlibat di proses akreditasi itu akan tahu, akan ditanya berapa prestasi mahasiswa, nasional, lokal, internasional. Manakala cuma lokal saja ya mohon maaf nilainya sekian. Manakala ada internasional satu saja langsung terdongkrak. Demikian juga dosen. Dosen juga harus sekarang sering main di luar. Jadi main dalam tanda kutip ya Pak Seraya. Artinya kita itu diakui oleh orang lain di luar. Sebagai apa? Oh Pak Latarus expert di bidang misalkan penyuluhan. Oh Bu Vidya misalkan expert di bidang penyakit apa hewan kan gitu ya. Nah, ini yang diharapkan sekarang ini. Nah ini semua tentu butuh komitmen kita bersama kan gitu ya. Jadi tunjukkan kinerja kita Polbantan Manokwari itu memang oke kan gitu ya. Melalui pemberitaan, melalui media-media sosial yang ada di Polbantan Manokwari. Nah, tentunya juga dengan SOP yang benar kan gitu ya. Beberapa kali arahan Pak Kabadan, Bu Sesba, kita itu sekarang harus multitasking. Apa itu multitasking itu apa? Serba bisa kan? Iya, serba bisa ya. Nah, harus serba bisa gitu. Ya memang setiap orang individu itu punya kemampuan masing-masing ya. Tapi kalau bisa multitasking lah, serba bisa. Sama ini Bu PPK ya, Bu Kabak. Teman-teman itu kalau perjalanan dinas dikasih keterangan lah, bikin laporan itu bukan laporan ya, laporan ya tertulis plus bahan pemberitaan gitu. Nah, pergi kemana? Misalkan ke apa ya, Monef pembangunan pertanian misalkan, di lapangan itu ketemu apa kan gitu ya, ditulis. Nah, kan nanti clue-cluenya mungkin disampaikan Pak Alek ya. Baru nanti dirangkum oleh humas kita kan gitu. Jangan perjalanan dinas kok pakai kacamata kuda istilahnya. Saya suruhan udah ini apa sosialisasi maba itu saja tok. Tapi di lokasi itu ada apa? Kebetulan kok dengar ada petani milenial. Nah, kebetulan kan sekarang itu petani milenial itu jadi barang seksi kan gitu ya. Diwawancarai sedikit, ambil fotonya kan gitu ya. Kita angkat di pemberitaan. Nah, jadi harus istilahnya multitasking katanya kan gitu ya. Dan memang benar era sekarang ini kita tidak bisa biasa-biasa saja. Sama ini Polbantan Manokwari, kalau kita kelola dengan biasa-biasa saja, ya hasilnya biasa-biasa saja. Orang lain sudah mengelola dengan luar biasa, hasilnya kan luar biasa. Kita masih biasa terus, nah, semakinlah kita di belakang kan gitu. Nah, jadi tentu kami mengajak ya rekan-rekan, ayolah kan gitu ya. Sekarang zaman sudah luar biasa, perubahan itu sudah luar biasa. Nah, sehingga tentu saya yang masuk golongan kolonial ini Pak Alek ya. Ada milenial, ada kolonial katanya. Kalau orang Jawa itu kan kolot itu ya orang tua kan gitu. Senior lah. Kolonial itu kan cenderung ya IT-nya lemah kan gitu ya. Kalau milenial ya tunjukkan milenial betul-betul penguasaan IT dan sebagainya kan gitu. Nah, tapi insya Allah saya kolonial IT saya ya bisa ngikuti sedikit lah sehingga tidak kolonial. Nah, sehingga ayolah kita sama-sama kan gitu ya. Karena siapa lagi di Polbantan Manokwari ini kalau bukan kita-kita ini.
ada unsur mahasiswa kan gitu ya, kami pimpinan, kemudian teman-teman pimpinan yang lain, dosen kan gitu ya. Nah ini harus secara bersama-sama. Kalau ada hal yang tidak cocok ya, ayolah kita bicarakan secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir tentu kita harus bijak bermedsos. Ini lagi-lagi ya, saya kemarin di mahasiswa juga ingatkan, perwakilan mahasiswa ya. Nah, ini kan banyak teman-teman juga dosen, unsur pimpinan, kemudian teman-teman pelaksana. Tolong ingatkan teman-teman kita bijak dalam bermedsos gitu ya. Sekarang itu bukan mulutmu harimaumu, tapi jarimu adalah harimaumu kan itu. Jangan sampai tiba-tiba ada yang diinterogasi dan sebagainya. Karena saya sempat dengar 3 bulan atau 4 bulan lalu ada salah satu teman kita diinterogasi kan gitu ya. Mungkin karena terkait medsos. Saya nggak usah sebutkan siapa kan gitu ya. Tapi ada. Karena luar biasa ini pengaruh HP ini ya. Jadi punya HP itu ya tolonglah dipakai secara bijak. Kinerja tercapai, kinerja kita sekarang kan apa-apa pakai ini ya, dibantu ini ya. Dipakai juga untuk hal-hal pribadi tentunya ya, tapi secara bijak. Baik ya Bapak Ibu sekalian, kemudian yang terakhir kali saya perlu sampaikan terkait kinerja pemberitaan kita. Tahun lalu kalau nggak salah kinerja kita berapa Bu Mas yang kemarin evaluasi itu? Ada 400 ya? 400 Pak Alek kita punya judul pemberitaan yang kita diakui oleh pusat. 400-an tahun lalu. Tahun ini baru kalau nggak salah belum tembus 150. Nah, Bu Mas langsung gini, karena apa? Waduh, nanti tahun depan kalau kita dievaluasi gimana Pak? Pasti gitu. Jadi jauh kita menurun. Kenapa menurun? Kan gitu. Ya, satu karena SOP, ada perubahan-perubahan SOP. Jadi setelah dievaluasi oleh pimpinan-pimpinan kita, oleh tim Humas Kementan, kemudian tim Humas di PPS DNP, pemberitaan itu kan ya tadi itu Pak Alek, dalam tanda kutip diarahkan kan gitu ya, untuk pemberitaan berita positif dan harus mendapatkan registrasi dari pusat, sehingga kalau di luar itu tidak diregistrasi, tidak dihitung. Jadi ini kalau kita hitung dari jumlah kita jauh menurun, tapi kita masih punya kesempatan kurang lebih 1,5 bulan lagi. Itu baru dari pemberitaan, belum dari seperti video. Nah ini tolong tim TIK ada ya ini ya? Ada toh? Ya. Potensi video kita ini juga banyak. Ada mahasiswa kita itu ada beberapa orang saya lihat sering posting video kan gitu ya, praktek di lapangan, PKL apa dan seterusnya. Nah itu kan tinggal dirangkul sebetulnya, dikemas sedikit kan gitu ya, dikasih branding Pol Bantan Manokwari kan gitu. Video kita juga agak lumayan sih, nggak terlalu ketinggalan sebetulnya, tapi masih sebetulnya potensi-potensi itu masih ada. Karena dari sisi sarana prasarana kita kan saya pikir cukup lah kita memadai untuk itu kan gitu ya. Kemudian kayak podcast apa itu kan sekarang juga lagi ya itu juga bisa diprogramkan, bikin podcast kan gitu ya. Nanti topik apa kan gitu ya, siapa narasumbernya. Kan unsur-unsur pimpinan banyak nih. Itu tolong TIK juga sudah mulai punya program kerja kira-kira mau apa gitu. Jangan dalam tanda kutip cuma menyiapkan Zoom apa kan gitu ya. Ada hal-hal lain yang bisa di-grab kan gitu ya. Dan itu potensi-potensi kita itu besar gitu. Karena ada 400-an mahasiswa. Nah, ini kalau bikin satu video satu orang kan sudah 400 loh. Satu orang satu berita saya 400. Ya itu Pak Alek ya. Belum pegawai kita 100 orang ya Bu Wiwi ya. Yang PNS 70 lah. Kalau satu juga itu setahun loh Pak. Sudah 470.
Iya, kalau sebulan satu, wah ada udah 1000 lebih. Nah, ini kan kekuatan-kekuatan yang kadang kita tidak sadari. Nah, yang sebenarnya bisa kita optimalkan. Nah, tentu simbol-simbol mana yang macet itu di mana, nah, perlu kita identifikasi kan gitu ya. Nah, ini tentu kita perlu pemahaman secara bersama kan gitu ya. Artinya dari sisi pembiayaan walaupun tidak besar kita ada ya, Bu PPK ya. Sudah berapa tahun ini saya lihat ada terus, kurang apa kan gitu ya. Website juga demikian juga. SDM ya namanya ada kekurangan tapi bisa kita tingkatkan kapasitasnya, salah satunya melalui kayak kegiatan begini. Sehingga harapan saya tentu setelah workshop ini jangan cuma berhenti workshop kan gitu ya. Tolong sudah terpatri apapun yang saya lakukan di unit ya, di unit masing-masing ya, dibuat bahan pemberitaannya. Apakah dalam bentuk bahan pemberitaan atau coba divideokan kan gitu ya. Apalagi kalau ke lapangan itu paling bagus itu. Testimoni peserta diklat kan bisa tolong video Pak Ketua kan gitu, ngomong apa kan gitu. Jadi ini tolong jadi perhatian kita bersama-sama karena betul-betul ini jadi konsen pimpinan-pimpinan kita di pusat kan gitu. Ini alhamdulillah BPP SDMP luar biasa kinerja terkait pemberitaan. Termasuk kalau Kementerian Pertanian, BPID kita kan juga juara toh. Kemarin baru-baru dapat penghargaan dari Wapres kan gitu. Ini kan disokong oleh unit-unit baik di eselon 1 maupun UPT kan gitu. Nah, kita juga jangan tertinggal kan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa bersaing paling tidak antar UPT di badan BPP SDMP. Baik, demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop jurnalistik penulisan berita untuk lingkup Polbangtan Manokwari dengan resmi kami buka. Kemudian ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Tuan Robo Pakabu. Kami persilakan. Selamat pagi semua. Dan saya bawakan doa dalam ajaran terima kasih bagi agama yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Ini kami akan melakukan kegiatan kami di pagi hari ini Bapak, hingga nanti sore Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami Bapak, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapak. Engkau menyertai melindungi kami hingga berjalannya workshop ini lancar Bapak. Bapak berkati juga narasumber dan kami para peserta Bapak, agar nanti yang narasumber sampaikan dapat kami para peserta menerimanya dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Demikianlah acara pembukaan workshop jurnalistik penulisan berita sebagai upaya untuk meningkatkan penerasan informasi lingkup Kementerian Pertanian khususnya di Polbangtan Manokwari. Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, Bapak Direktur, Bapak Ibu unsur pimpinan, dan para koordinator dan subkoordinator yang telah berkenan menghadiri acara pembukaan kami. Selanjutnya, kami persilahkan untuk menikmati konsumsi yang telah kami sediakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pak Alex, perkenalan.
pimpinan ini katanya apa usianya kolonial tuh, tapi narasinya milenial semua. Sepanjang tadi sambutan saya simak baik, milenial semua narasinya. Terima kasih.